Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kali ini kita akan membahas materi matematika tentang suku dalam aljabar. Sebelum kita memahami bagaimana bentuk suku dalam aljabar, ada 3 hal yang perlu kita ketahui terlebih dahulu. Yang pertama yaitu variabel. Variabel adalah lambang pengganti nilai yang belum diketahui. Jadi, jika ada nilai dalam suatu bentuk aljabar yang belum kita ketahui, maka itu akan kita namakan dengan variabel. Dan variabel kita lambangkan dengan huruf kecil. Boleh teman-teman pilih huruf apa saja dari A sampai Z, asalkan ditulis dalam bentuk huruf kecil. Yang kedua, koefisien. Koefisien adalah angka yang berada di depan variabel. Jadi, jika ada variabel atau huruf yang ditulis dalam bentuk huruf kecil, kemudian terdapat angka di depannya, maka angka itu kita namakan dengan koefisien. Yang ketiga, yaitu konstanta. Konstanta adalah angka yang berdiri sendiri tanpa variabel. Berarti jika ada angka tetapi tidak ada huruf di belakangnya, maka itulah yang kita sebut dengan konstanta. Agar lebih memahami, sekarang kita perhatikan contoh. Terdapat 2A dikurang 1. 2A dikurang 1. Dari bentuk ini, maka kita akan menentukan konstanta, koefisien, dan variabel. Sekarang, kita tentukan terlebih dahulu variabel. Dari apa yang sudah kita bahas sebelumnya, bahwa variabel itu adalah lambang pengganti nilai yang belum diketahui. Sedangkan variabel itu sendiri ditulis dengan huruf kecil. Dari contoh yang sudah kita tulis ini, kita akan menentukan variabel. Tinggal kita lihat huruf apa yang terdapat dalam contoh. Karena contoh kita terdiri dari 2A dikurang 1, maka huruf yang terdapat dalam contoh ini adalah A. Sehingga variabel dalam soal adalah A. Selanjutnya, kita akan menentukan koefisiennya. Untuk koefisien, sebelumnya kita ketahui bahwa angka yang berada di depan variabel. Sementara tadi kita peroleh variabel kita adalah A. Tinggal kita lihat angka di depan huruf A yaitu angka 2, maka koefisien kita adalah 2. Variabel sudah kita dapatkan, koefisien juga sudah kita dapatkan. Selanjutnya kita akan menentukan konstanta. Konstanta adalah angka yang berdiri sendiri tanpa variabel. Berarti konstanta ini tidak diiringi dengan huruf atau dengan variabel. Sekarang dari contoh, angka yang tidak diiringi dengan variabel yaitu angka 1. Maka konstanta kita bernilai 1. Kemudian kita lihat lagi, angka 1 ini bernilai positif atau bernilai negatif. Dalam contoh kita, angka 1 ini adalah bernilai negatif. Karena di depan angka 1 terdapat tanda negatif. Sehingga konstanta kita beri tanda negatif dan menjadi negatif 1. Contoh selanjutnya, kita memiliki bentuk 6Y ditambah 3.
6Y ditambah 3. Dari bentuk ini, kita akan menentukan variabel, koefisien, dan konstanta. Variabel tadinya adalah nilai yang belum diketahui dan ditulis dengan huruf kecil. Boleh salah satu dari A sampai Z. Sekarang, huruf kecil yang kita temukan dalam bentuk ini adalah huruf Y. Maka variabel kita adalah Y. Kemudian koefisien. Koefisien adalah angka yang berada di depan variabel. Sebelumnya kita sudah mengetahui bahwa variabel kita adalah Y. Maka untuk menentukan koefisiennya, tinggal kita lihat angka di depan Y, yaitu angka 6. Selanjutnya konstanta. Angka yang berdiri sendiri atau tanpa variabel. Di sini kita memperoleh angka 3 yang tidak diiringi variabel atau huruf kecil. Dan di depan 3 itu adalah tanda positif, maka konstanta kita bernilai 3. Setelah kita membahas variabel, koefisien, dan konstanta, selanjutnya barulah kita akan mengenal suku. Suku dalam bentuk aljabar ada 2 macam. Yang pertama suku sejenis dan yang kedua suku tidak sejenis. Kita akan bahas suku ini satu-satu, yang mana itu suku sejenis dan yang mana pula suku tidak sejenis. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu suku sejenis. Untuk suku sejenis, yang perlu kita ingat yaitu variabelnya sama dan pangkatnya sama. Variabel sama dan pangkat sama. Jika variabelnya sama dan pangkatnya sama, maka suku tersebut dapat kita katakan suku yang sejenis. Sekarang kita lihat contoh. Terdapat 2x kuadrat dikurang 2x ditambah 4x. Sekilas, jika kita perhatikan, maka semua variabel dalam contoh ini adalah bentuknya x. Untuk yang di depan 2x kuadrat itu pangkat dari x-nya adalah 2. Kemudian negatif 2x, pangkatnya tidak ditulis, berarti berpangkat 1. Kemudian positif 4x, pangkatnya juga tidak ditulis, berarti pangkatnya juga 1. Syarat dari suku sejenis tadi adalah variabel sama dan pangkatnya sama. Pangkat di sini yang dimaksud adalah pangkat dari variabelnya tersebut. Jadi, variabelnya sama, pangkatnya sama. Maka kita peroleh suku yang sejenisnya adalah negatif 2x ditambah 4x. Maka ini disebut dengan suku sejenis. Kenapa sejenis padahal angkanya tidak sama? Karena patokan dari suku sejenis itu hanyalah yang 2 ini tadi. Meskipun angka di depan variabel yang kita sebut sebagai koefisien tadi tidak sama, asal variabel dan pangkatnya sama, maka suku tersebut kita sebut suku sejenis. Jika ada suku yang sejenis, maka selanjutnya juga akan ada suku yang tidak sejenis. Untuk suku yang tidak sejenis, terdapat beberapa kemungkinan. Yang pertama yaitu variabelnya sama namun pangkatnya berbeda, atau variabelnya berbeda namun pangkatnya sama. Jika menemukan hal seperti ini, seperti yang 2 ini, maka kita golongkan suku tersebut ke dalam suku yang tidak sejenis. Untuk contoh, kita ambil contoh dari suku sejenis tadi. 2x kuadrat dikurang 2x ditambah 4x.
Jika tadi negatif 2x dan 4x itu adalah suku sejenis karena variabel sama dan pangkatnya sama. Sekarang kita lihat lagi yang 2x pangkat 2. 2x pangkat 2 dengan negatif 2x itu adalah dua suku yang tidak sejenis. Kenapa dikatakan tidak sejenis? Karena pertama, variabelnya sama-sama x, kemudian pangkatnya berbeda. Satu pangkat 2 dan satu lagi pangkat 1. Kemungkinan yang kedua, variabelnya berbeda dan pangkatnya sama. Kebetulan di sini variabelnya sama dan pangkatnya berbeda. Kemudian kita lihat lagi koefisiennya atau angka di depan variabel. Di sini memiliki angka 2, yang keduanya sama-sama memiliki angka 2. Walaupun koefisiennya sama, tapi syarat yang di atas ini tadi tidak terpenuhi, maka suku ini dikatakan suku yang tidak sejenis. Kemudian antara 2x² dengan 4x itu juga dua suku yang tidak sejenis. Sama halnya dengan negatif 2x tadi, walaupun variabelnya sama-sama x, tapi pangkatnya berbeda. Maka 2x² dengan 4x adalah dua suku yang tidak sejenis. Selanjutnya, kita akan membahas bagaimana pembagian suku dalam aljabar. Dari awal, kita sudah membicarakan tentang suku, namun kita belum membahas yang mana yang dikatakan suku dan yang mana dikatakan suku 1, suku 2, atau suku selanjutnya. Sekarang kita akan membahas hal itu. Suku dapat kita kelompokkan menjadi 4. Yang pertama, suku 1. Suku 1 contohnya 2A. Mengapa 2A dikatakan suku 1 padahal terdiri dari angka 2 dan huruf A? Karena 2A ini adalah satu kesatuan. Dalam artian 2 dengan A itu adalah berada dalam satu rangkaian. Kemudian suku 2 contohnya 2A ditambah 2. Mengapa 2A ditambah 2 dikatakan suku 2? Karena 2A yang di depan ini kita sebut sebagai suku pertama, sementara 2 yang di belakang kita sebut sebagai suku kedua. Pemisah dari suku pertama dengan suku kedua itu adalah tanda tambah, tanda kurang, tanda bagi, atau tanda kali. Jika terdapat salah satu dari tanda yang 4 itu, maka kita dapat menghitung berapa suku yang kita miliki. Selanjutnya contoh ketiga, yaitu suku 3, terdapat 2A ditambah 2B ditambah 4. Di sini terdapat 3 komponen atau 3 kesatuan yang dipisahkan oleh tanda tambah. Maka kita tinggal menghitung berapa komponen atau berapa kesatuan yang dipisahkan oleh tanda tambah ini. Kita hitung dari depan, terdapat 1, kemudian 2, dan 3. 2A sebagai suku pertama, 2B sebagai suku kedua, dan 4 sebagai suku ketiga. Kemudian yang keempat yaitu suku N. Suku aljabar yang terdiri atas N suku.
N di sini bukan berarti sukunya terdiri dari huruf N semua, namun suku N di sini yaitu artinya suku yang terdapat dalam bentuk aljabar tersebut banyaknya lebih dari 3. Bisa jadi 4, bisa jadi 5, bisa jadi 6, itu tergantung dari banyak suku. Jadi huruf N di sini hanya sebagai lambang dari jumlah suku yang akan kita kerjakan. Jika sukunya terdapat 4, maka di sini nilai N bisa kita ganti dengan angka 4. Jadi, agar tidak banyak angka yang kita tulis, maka kita wakilkan atau kita lambangkan saja dengan suku N. Selanjutnya yaitu tentang penjumlahan dan pengurangan. Untuk penjumlahan dan pengurangan dapat dilakukan hanya untuk suku sejenis. Berarti suku yang tidak sejenis tidak dapat kita jumlahkan dan juga tidak dapat kita kurangkan. Contoh untuk penjumlahan dan pengurangan, 6A dikurang 2B dikurang 4A dikurang 5. Dari bentuk ini, kita sudah dapat melihat mana suku yang sejenis dan mana yang tidak sejenis. Untuk suku yang sejenis dapat kita jumlahkan atau dapat kita kurangkan. Sementara untuk suku yang tidak sejenis tidak dapat kita jumlahkan ataupun tidak dapat kita kurangkan. Maka langkah pertama kita dalam melakukan penjumlahan dan pengurangan untuk suku aljabar adalah menentukan suku-suku yang sejenis. Kita lihat dari contoh, suku pertama adalah 6A. Bervariabel A dan berpangkat 1. Berarti untuk menentukan suku sejenis dengan 6A, kita harus mencari variabel A juga dengan pangkatnya juga 1. Sekarang kita lihat suku kedua. Suku kedua adalah negatif 2B. Karena di sini variabelnya B, sedangkan suku pertama variabelnya A, maka otomatis suku pertama dengan suku kedua bukanlah dua suku yang sejenis. Kita lihat suku yang ketiga, negatif 4A. Variabelnya A, pangkatnya 1. Otomatis negatif 4A ini sejenis dengan 6A. Karena 6A sejenis dengan negatif 4A, maka dua suku ini dapat kita lakukan penjumlahan atau pengurangannya. 6A dikurang 4A menjadi 2A. Sementara negatif 2B tidak memiliki suku sejenis, kita tulis dalam bentuk yang sama. Negatif 5 juga tidak memiliki suku sejenis, kita tulis lagi dalam bentuk yang sama. Setelah memperoleh 2A dikurang 2B dikurang 5, ketiga suku ini merupakan suku yang tidak sejenis, sehingga langkah kita untuk menyelesaikan soal cukup sampai di sini. Contoh yang kedua, 4A kuadrat B kuadrat ditambah 6A kuadrat B ditambah 3AB dikurang 2A kuadrat B kuadrat ditambah 3A kuadrat B dikurang 2AB ditambah 4. Sekarang kita selesaikan contoh soal yang kedua ini. Kita lihat mulai dari suku pertama. Suku pertama adalah 4A kuadrat B kuadrat. Yang menjadi fokus kita dalam menyelesaikan soal ini adalah variabel dan pangkat dari variabelnya.
Suku pertama kita memiliki variabel A dan B yang masing-masing memiliki pangkat 2. A berpangkat 2 dan B juga berpangkat 2. Berarti kita harus mencari suku lainnya yang juga memiliki A pangkat 2 dan B pangkat 2. Sehingga kita temukan pada negatif 2 A kuadrat B kuadrat. 4A kuadrat B kuadrat dikurang 2A kuadrat B kuadrat, maka 4 dikurang 2 menjadi 2, sementara A kuadrat dan B kuadratnya kita tulis ulang. Kemudian kita lanjut suku yang kedua, yaitu 6A kuadrat B. Kita cari ke belakang suku yang memiliki pangkat A2 dan B berpangkat 1, yaitu 3A kuadrat B. Maka 6 ditambah 3 menjadi 9. Dan A kuadrat B-nya tinggal kita tulis ulang. Suku pertama dan suku kedua sudah kita temukan suku yang sejenisnya. Sekarang kita lanjut ke suku yang ketiga, yaitu 3AB. 3AB kita lihat ke belakang itu sejenis dengan negatif 2AB. Sehingga 3 dikurang 2 menjadi 1. Angka 1 di sini tidak usah kita buat. Yang kita buat hanyalah A dan B-nya saja. Aturan dalam matematika, jika sebuah variabel tidak dituliskan koefisiennya, maka secara otomatis koefisien dari variabel tersebut adalah 1. Hasil dari 3 dikurang 2 tadi adalah 1, sehingga kita tulis hanya variabelnya saja. Kemudian suku terakhir dari yang belum kita selesaikan yaitu positif 4. Karena positif 4 tidak memiliki suku yang sejenis, maka positif 4 kita tulis ulang di bawah. Tinggal positif 4. 2A kuadrat B kuadrat ditambah 9A kuadrat B ditambah AB ditambah 4. Dari suku yang ada ini, tidak lagi kita temukan suku yang sejenis. Sehingga langkah kita atau tugas kita dalam menyelesaikan penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar ini sudah selesai. Untuk penjumlahan dan pengurangan, kita cukupkan sampai 2 buah contoh. Jika ada pertanyaan, maka teman-teman atau adik-adik silakan tulis di kolom komentar. Sekarang kita lanjut dengan perkalian dan pembagian. Perkalian dan pembagian dalam suku aljabar berbeda dengan penjumlahan dan pengurangan tadi. Jika penjumlahan dan pengurangan dapat dilakukan hanya untuk suku yang sejenis, tapi perkalian dan pembagian dapat kita lakukan pada suku yang tidak sejenis. Karena dapat dilakukan pada suku yang tidak sejenis, maka perkalian dan pembagian dalam suku aljabar akan menghasilkan suku yang berbeda. Jika kita melakukan perkalian dalam suku aljabar, maka pangkat dari variabel yang kita kalikan akan kita jumlahkan. Kemudian, jika kita melakukan pembagian, maka pangkat variabel yang kita bagi, kita kurangkan. Untuk lebih mudah teman-teman dan adik-adik memahami dari maksud perkalian dan pembagian dalam suku aljabar ini, maka kita akan membahas 2 buah contoh. Contoh yang pertama, 2A kuadrat dikali 3A pangkat 4. Suku pertama memiliki pangkat 2, suku kedua memiliki pangkat 4. Dalam perkalian, dapat kita lakukan pada suku yang berbeda
Dengan syarat jika variabelnya sama, maka pangkatnya kita jumlahkan. Suku pertama dan suku kedua memiliki variabel yang sama. Pangkat pada suku pertama yaitu 2, sedangkan pangkat pada suku kedua adalah 4. Maka, langkah awal kita yaitu kita selesaikan dulu perkalian koefisiennya. 2 dikali 3 berarti 6. A pangkat 2 dikali A pangkat 4 sama dengan A 2 tambah 4, 6. Sehingga hasil dari 2A kuadrat dikali 3A pangkat 4 adalah 6A pangkat 6. Contoh yang kedua yaitu 6A pangkat 3 dibagi 2A kuadrat. Sebelumnya sudah kita bahas bahwa dalam pembagian pangkat dikurangkan. Kita selesaikan koefisiennya terlebih dahulu. 6 dibagi 2 menjadi 3. Variabelnya sama-sama A, berarti pangkatnya kita kurangkan. 3 dikurang 2 menjadi 1, sehingga cukup kita tulis 3A saja. Karena pangkat 1 tidak usah kita tuliskan. Dari contoh perkalian dan pembagian yang sudah kita bahas tadi, ada kemungkinan kita akan menemukan bentuk soal yang lebih kompleks. Dalam artian, tidak hanya dilakukan perkalian dan pembagian pada variabel yang sama, tapi kita juga akan melakukan perkalian dan pembagian pada variabel yang berbeda. Contoh pertama yaitu dalam perkalian 2A kuadrat B dikali 3AB dikali 2C. Dalam soal ini, kita menemukan 3 variabel. Yang pertama A, yang kedua B, dan yang ketiga C. Untuk 3 variabel ini, kita akan mengalihkannya dan melakukan operasi perkalian. Karena tadi dari awal sudah disebutkan bahwa perkalian dan pembagian dapat menghasilkan suku yang berbeda. Juga akan menghasilkan pangkat yang berbeda. Sekarang langsung kita coba untuk soal yang pertama. 2A kuadrat B dikali 3AB dikali 2C. Sebelum mengalihkan variabelnya, kita terlebih dahulu kalikan koefisiennya. Bisa kita buat menjadi 2 dikali 3 dikali 2. Semua angka ini adalah koefisien dari semua suku yang ada pada ruas kiri. Kemudian A pangkat 2 dikali A pangkat 1 berarti pangkatnya kita jumlahkan menjadi A pangkat 3. B di sini berpangkat 1 dan di sini juga berpangkat 1, maka 1 ditambah 1 menjadi 2. B pangkat 2. Kemudian dari suku pertama dan suku kedua tidak ada variabel C, sementara di suku ketiga kita memiliki variabel C. Maka variabel C cukup kita tulis di bagian belakang. Sekarang kita kalikan 2 dikali 3 dikali 2. 2 kali 3, 6 dikali 2, 12. Kemudian variabelnya kita tulis ulang. Hasil akhir kita menjadi 12 A pangkat 3 B pangkat 2 C. Kita lanjut soal yang berikutnya. 4A pangkat 3B pangkat 2 dibagi 2ABC.
Untuk pembagian ini akan lebih mudah kita selesaikan dalam bentuk pecahan. Kita ubah tanda bagi ini menjadi pecahan 4A pangkat 3B kuadrat. Tanda bagi kita rubah menjadi tanda per, kemudian 2ABC. Setelah bentuknya berubah seperti ini, kita akan langsung melakukan pembagian. 4 dibagi 2, 2. A pangkat 3 dibagi A. A di sini berpangkat 1. Sehingga 3 dikurang 1 menjadi 2. A pangkat 2. Kemudian B. B di sini berpangkat 2 dan di bawah berpangkat 1. 2 dikurang 1 menjadi 1, maka kita tulis B saja. Kemudian tinggal variabel C. C hanya terdapat pada bagian penyebut, sedangkan pada bagian pembilang tidak ada variabel C. Sehingga ini kita buat lagi tanda per, dan yang tersisa di bawah variabel C saja. Maka hasil akhir dari 4A pangkat 3B kuadrat dibagi 2ABC adalah 2A pangkat 2B per C. Selanjutnya pemangkatan. Jika sebelumnya adik-adik dan teman-teman sudah pernah melakukan pemangkatan pada bilangan bulat, seperti 2 pangkat 2 yang berarti 2 dikali 2, maka pemangkatan ini atau pemangkatan pada suku aljabar ini juga memiliki sifat yang sama dengan pemangkatan yang sudah adik-adik dan teman-teman pahami sebelumnya. Kita langsung saja masuk ke contoh soal agar lebih mudah untuk memahami. Ada 3 contoh soal dalam bentuk pemangkatan. Yang pertama, 2B dipangkatkan 5. Pangkat 5 di sini berlaku untuk 2 dan juga berlaku untuk B. Sehingga 2B akan kita tulis sebanyak 5 kali. Setelah kita tulis sebanyak 5 kali atau sebanyak pangkat yang tertera dalam soal, maka langkah selanjutnya tinggal kita kalikan koefisien dengan koefisien dan variabel dengan variabel. Dengan syarat variabel pangkatnya kita jumlahkan. 2 dikali 2 4, dikali 2 8, dikali 2 16, dikali 2 32. Kita buat 32 terlebih dahulu. 32 ini akan kita iringi dengan variabel yang ada, yaitu variabel B. Kemudian untuk pangkatnya, semua B atau semua variabel berpangkat 1. Maka 1 ditambah 1 menjadi 2, tambah 1 3, tambah 1 4, tambah 1 5. Sehingga hasil akhirnya adalah 32B pangkat 5. Soal yang kedua, 3AB pangkat 3. Sama dengan soal yang pertama, kita buat terlebih dahulu 3AB sebanyak 3 kali. Setelah itu kita kalikan koefisiennya. 3 dikali 3 9, 9 dikali 3 27. Kemudian ada 2 variabel di sini, maka harus kita selesaikan satu-satu terlebih dahulu. Kita selesaikan variabel A. A pangkat 1, A pangkat 1, A pangkat 1. Maka 1 tambah 1 tambah 1 menjadi A pangkat 3. Kemudian B pangkat 1, pangkat 1, dan pangkat 1. Maka B juga berpangkat 3.
Lanjut soal yang terakhir, 4ABC pangkat 2. Kita buat 4, ABC sebanyak 2 kali, sesuai pangkat yang ada. Kemudian kita kalikan koefisiennya, 4 kali 4, 16. A pangkat 1 menjadi A pangkat 2. B pangkat 1 menjadi B pangkat 2. C pangkat 1 menjadi C pangkat 2. Maka hasil akhirnya adalah 16A kuadrat B kuadrat C kuadrat. Demikian pembahasan kita untuk materi matematika suku dalam bentuk aljabar. Video selanjutnya kita akan membahas contoh-contoh soal dari suku dalam bentuk aljabar yang materinya sudah kita bahas dalam video kali ini. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Selamat belajar dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.